A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam keadaan yang selamat dan terlindungi daripada penularan virus COVID-19. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera angkat penyakit ini, virus ini, pandemi ini, sehingga nantinya kita bisa bersama-sama melakukan aktivitas seperti layaknya biasa tanpa adanya pandemi seperti ini. Dan tentunya bukan hanya berdoa, tapi kita juga harus berikhtiar, ya. Kita jaga kesehatan, patuhi protokol-protokol kesehatan, ya. Pakai masker kalau keluar rumah, kemudian jaga jarak, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer setelah menyentuh barang-barang, apalagi setelah dari luar rumah. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita, ya, setelah minggu lalu kita berjuang melalui pekan PTS, ya, dengan berbagai macam kesulitan, dengan berbagai macam masalah dan kendala di sana sini. Tapi ala kulli hal semuanya sudah berlalu, kita ambil hikmahnya, ya, kemudian nanti tinggal ditunggu saja nilai-nilainya, ya. Bagi yang belajar insya Allah pasti nilainya bagus. Dan bagi yang tidak ada persiapan, ya jangan salahkan jika nanti nilainya kurang memuaskan. Ya, tapi ala kulli hal semuanya sudah kita lewati. Dan ingat, ya, nilai ujian bukanlah satu-satunya faktor paling penting ketika sekolah. Ya, itu hanya salah satu daripada sekian banyak faktor-faktor penting selama kalian bersekolah. Ya, bukan cuma nilainya saja, tapi kan yang penting adalah ilmunya bisa kalian pahami dan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat kelak nanti, ya. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan lanjut membahas mengenai bab 4, ya, bab 4 dari pelajaran PAI, yaitu yang bertemakan tentang sholat berjamaah. Maka pada kesempatan video kali ini Ustadz akan fokus terlebih dahulu membahas mengenai keutamaan sholat dan juga sholat berjamaah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sholat, ya, pasti tidak asing dengan kata sholat. Nah, sholat itu sebenarnya secara bahasa artinya adalah doa. Karena sejatinya setiap kita melakukan sholat, setiap bacaan-bacaan dalam sholat itu kan penuh dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan, bahkan dari surat Al-Fatihah saja itu sudah terkandung doa. Ya kan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah agar senantiasa ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan para orang-orang yang Allah tunjuk, yaitu para nabi dan rasul. Nah, lalu kenapa sholat ini menjadi hal yang sangat penting bagi umat Islam? Karena memang sholat itu sendiri sebagaimana kita tahu termasuk ke dalam rukun Islam, ya, bahkan menjadi rukun Islam yang kedua. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat, ya. Dan Rasulullah sendiri pun sudah menegaskan bahwasanya sholat adalah amalan yang akan paling pertama dihisab nanti di akhirat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min a'malihi sholatuh. Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal seseorang adalah sholatnya. Kemudian ditambahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in soluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya ini benar, kata Rasul, ya, kalau sholatnya ini benar, maka dia akan beruntung dan dia sukses, atau dia berhasil, dia selamat nanti di akhirat. Wa in fasadat, dan jika rusak, kata Rasul, faqad khaba wa khasira, maka dia akan menyesal dan merugi nanti di akhirat, ya. Jadi kita coba introspeksi diri nih, ya. Sudahkah sholat kita ini betul?
Sudahkah sholat kita lengkap 5 waktu setiap harinya? Kecuali kalau berhalangan ya, teman-teman akhwat ya, tentu kalau berhalangan ya seperti menstruasi atau haid itu ya tidak dihitung kewajiban. Nah, tapi ini khususnya nih teman-teman ikhwan ya, coba introspeksi diri, sudahkah saya sholatnya ini selalu tepat waktu ya, 5 waktu dalam sehari? Apa jangan-jangan saya masih suka subuhnya kelewatan, ketiduran gitu ya? Dan pokoknya berbagai macam alasan lainnya lah. Mulai dari sekarang introspeksi, coba kita maksimalkan ibadah sholat ini, karena sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita adalah 5 waktu, bukan hanya 2, 3 atau 4 saja, tapi 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, ini adalah sholat ya. Kemudian kita juga harus introspeksi diri mengenai kualitas sholat kita. Ya, jadi sholat itu bukan hanya sekedar yang penting saya sudah sholat, tidak. Tapi juga harus dimaksimalkan, diperbagus kualitas sholat kita. Ya, karena memang umat Islam, ya, kalau misalkan sholatnya masih asal-asalan, itu kata Rasulullah masih tergolong sebagai orang yang munafik. Ya, munafik itu kan sebagaimana kita tahu ya, lain di mulut, lain di hati, ya gitu ya. Bahkan ciri-ciri orang munafik ada 3 kan, sudah kita bahas sebelumnya. Kalau bicara dia bohong, kalau berjanji dia mengingkari, kalau diberi amanah dia berkhianat. Ya, ini kan berarti termasuk ke ciri-ciri yang pertama ya, yaitu ketika berbicara dia bohong. Ya, artinya di mulutnya bilang iya, di hatinya tidak. Misalkan orang disuruh sholat gitu, iya saya sholat gitu kan, tapi ternyata dia tidak mau sholat, atau iya dia beneran sholat tapi dalam hatinya dia menolak, dia malas, dia enggan sebenarnya melakukan sholat. Maka dari itu Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi telah merumuskan gitu ya, ada sekurang-kurangnya 6 ciri-ciri orang munafik dalam sholat. Ya, ini munafik dalam sholat ya, ada 6 ciri-ciri orang yang munafik dalam sholatnya. Yang pertama, ciri-ciri orang munafik dalam sholat adalah malas ya. Jadi yang pertama adalah malas. Jadi kalau ada orang yang malas dalam mengerjakan sholat, dia termasuk orang yang munafik dalam sholat. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah ria ya. Ria artinya pamer ya. Dia baru mau sholat kalau misalkan dilihatin sama orang. Dia baru mau sholat kalau misalkan ada yang melihat dia, ada yang bersama dia. Ya, tapi kalau dia sendirian dia enggan sholat, ya, dia malas untuk sholat. Kemudian ciri yang ketiga adalah mengakhirkan waktu sholat. Harusnya sholat subuh itu jam 4:30 ya sekarang ya, azan subuh kan sekitar jam 4:30, 4:30 sekian. Dia sholat subuhnya jam 6 misalkan seperti itu. Harusnya sholat isya jam 7, dia sholatnya jam 12 malam, atau bahkan sebelum sholat subuh dia baru sholat isya. Ya, jangan seperti itu. Tidak boleh mengakhirkan waktu sholat, karena orang yang mengakhirkan waktu sholat termasuk ke dalam orang yang munafik dalam sholatnya. Kemudian yang keempat adalah terburu-buru, tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat. Ya, bahkan sampai dicontohkan seperti ayam yang mematuk makanan. Ya, jadi ruku, sujudnya segala macam itu cepat-cepat ya. Masya Allah ya. Salat yang benar adalah salat yang tumakninah, khusyuk dan tumakninah. Artinya gerakan-gerakannya itu benar-benar penuh penghayatan gitu ya. Bukan hanya sekedar gerakan naik turun begitu saja ya. Itu senam atau itu salat atau senam gitu ya. Masya Allah. Jadi harus diperbaiki kualitas salatnya. Sering Ustaz temui di masjid-masjid gitu ya, terutama anak-anak. Itu yang namanya sholat sunnah 2 rakaat itu bisa jadi nggak sampai semenit gitu ya, karena saking cepatnya gitu. Kalau kalian masih seperti itu, tolong dirubah, karena tergesa-gesa dalam sholat termasuk ciri-ciri orang munafik dalam sholatnya. Kemudian yang kelima adalah sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sholat itu kan penuh dengan bacaan-bacaan doa, penuh dengan bacaan-bacaan zikir ya. Jadi kalau sholatnya ini bacaan-bacaannya tidak dibaca dengan lengkap, bacaan-bacaannya tidak dibaca dengan sempurna ya, bahkan mungkin setelah sholat begitu salam, assalamualaikum langsung pergi begitu saja ya, tidak berzikir kepada Allah, maka ini sudah termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang munafik dalam sholatnya. Dan yang terakhir adalah ciri orang munafik dalam sholat, yaitu enggan mengikuti sholat berjamaah
Nah, barulah di sini kita bahas mengenai keutamaan sholat berjamaah. Ya, sholat yang biasa saja, ya sholat sendirian saja itu sudah penuh dengan pahala, sudah penuh dengan fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan lainnya. Nah, ini yang levelnya lebih tinggi yaitu sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah artinya adalah sholat yang dilakukan oleh minimal 2 orang atau lebih, ya, terdiri dari imam dan makmum. Nah, sholat berjamaah itu sendiri memiliki pahala yang lebih tinggi daripada sholat sendiri, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah yaitu Anas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah." Kata Rasul, sholat berjamaah itu derajatnya lebih utama daripada sholat sendirian yang lebih tinggi derajatnya 27 derajat. Ya, sholatul jamaah, sholat berjamaah afdol, ya lebih utama min sholatil fadhi daripada sholat sendirian bisa ba'in wa asyrina darajah sebanyak 27 derajat. Ibaratnya seperti ini, seandainya pahala sholat itu dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kalau kalian sholat sendirian misalkan dibayarnya 1 juta, gitu ya. Kalau sholat sendirian dibayarnya 1 juta, andaikan pahala itu bentuknya uang cash. Nah, sholat sendirian dibayar 1 juta. Tapi kalau kalian sholatnya berjamaah, maka akan mendapatkan 27 juta. Insya Allah ya. Jadi apa yang kita tunggu, gitu, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita resahkan gitu daripada sholat berjamaah, karena pahalanya luar biasa, ya, dilipat gandakan sampai 27 kali lipat pahalanya. Maka diingatkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang tadi sudah Ustadz bacakan. Ya, dan tentunya sholat berjamaah ini berbeda dengan sholat sendiri, ya. Dan sholat berjamaah ini hukumnya, ya, kalau kita bertanya mengenai hukum sholat berjamaah, maka hukumnya menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, mengingat begitu besarnya fadilah yang didapatkan daripada sholat berjamaah tadi. Bahkan saking tingginya keutamaan, saking besarnya fadilah daripada sholat berjamaah ini, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib bagi laki-laki, ya. Tapi itu sebagian ulama saja. Kalau secara jumhur, ya secara mayoritas ulama mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkad, mengingat tentunya ada banyak kondisi-kondisi di mana orang mungkin tidak akan bisa melakukan sholat berjamaah. Makanya kesepakatannya adalah sunnah muakkad. Kalau wajib, ya kalau misalkan sholat berjamaah itu wajib, misalkan ada orang sakit, ya berarti dia berdosa dong kalau misalkan dia tidak sholat berjamaah gitu. Jadi secara jumhur hukumnya adalah sunnah muakkad, ya. Dan tentunya sholat berjamaah itu berbeda dengan sholat sendiri, ya. Ada syarat-syaratnya, ada hal-hal yang membedakan antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah, ya. Semisal kalau sholat berjamaah tentu ada imamnya, kemudian ada makmumnya, kemudian shafnya juga harus diatur, ya. Bagaimana shaf jika jamaahnya laki-laki semua, bagaimana shaf jika jamaahnya perempuan semua, atau bagaimana shaf sholat ketika jamaahnya campuran atau laki-laki dengan perempuan, ya. Pokoknya banyak sekali ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat khusus yang membedakan antara sholat berjamaah dengan sholat sendiri. Nah, ketentuan-ketentuan tersebut, ya, yang terbagi dari 3, yaitu imam, makmum, dan shaf sholat berjamaah itu insya Allah kita akan bahas di video atau di pelajaran selanjutnya. Baik, ini saja yang Ustadz sampaikan dalam video kali ini. Semoga bisa difahami dan bisa menjadi manfaat. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.